Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui apa yang Anda inginkan dalam hidup bisa menjadi tantangan tersendiri. Terkadang kita merasa bingung dengan arah yang harus diambil, dan hal ini dapat menghambat kesuksesan kita dalam mencapai tujuan. Namun, dengan memahami langkah-langkah yang tepat, Anda dapat menemukan cara untuk mengetahui apa yang Anda inginkan dan bagaimana cara mencapainya. Nah, dalam video ini kami akan membahas beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama adalah refleksi diri. Refleksi diri atau lebih melihat ke dalam diri merupakan suatu proses penting dalam mencapai tujuan hidup. Dalam refleksi diri ini, Anda akan mengintrospeksi diri dan melihat ke dalam diri sendiri, baik itu kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki, serta memahami dengan lebih baik tentang keinginan dan tujuan hidup Anda. Dengan melakukan refleksi diri ini secara teratur, Anda dapat mengevaluasi kemajuan Anda dalam mencapai tujuan hidup Anda. Anda dapat mengetahui apa yang telah Anda lakukan dengan baik dan apa yang harus Anda perbaiki. Refleksi diri juga dapat membantu Anda untuk lebih mengenal diri sendiri dan memahami nilai-nilai yang penting bagi Anda. Selain itu, refleksi diri dapat membantu Anda untuk mengatasi hambatan dan rintangan yang mungkin Anda hadapi dalam mencapai tujuan Anda. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan Anda dapat menyesuaikan rencana dan strategi Anda untuk mencapai tujuan Anda dengan lebih efektif. Untuk melakukan refleksi diri, Anda dapat memulai dengan menetapkan waktu khusus untuk merenung dan mengintrospeksi diri sendiri. Berikutnya, cobalah untuk menuliskan pikiran-pikiran Anda dalam sebuah jurnal atau catatan. Tuliskanlah tentang pengalaman, pelajaran, dan peristiwa penting dalam hidup Anda. Selain itu, Anda juga dapat mencari feedback dari orang-orang terdekat Anda seperti keluarga, teman, atau mentor untuk membantu Anda dalam proses refleksi diri ini. Nah, dalam proses mencapai tujuan hidup, refleksi diri sangat penting untuk membantu Anda memperbaiki diri, mengetahui kelemahan dan kekuatan diri, serta mengatasi rintangan-rintangan yang muncul di sepanjang jalan. Dengan demikian, dengan Anda melakukan refleksi diri ini secara teratur, Anda dapat mencapai tujuan Anda dengan lebih efektif dan lebih menyenangkan. Yang kedua, perlunya menetapkan tujuan. Nah, hal ini adalah langkah penting dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, Anda dapat lebih fokus dan terarah dalam mencapai apa yang Anda inginkan. Untuk menetapkan tujuan yang efektif, pertama Anda harus mengetahui apa yang Anda inginkan dalam hidup. Anda perlu memahami nilai-nilai dan kepentingan Anda secara mendalam, sehingga Anda dapat menetapkan tujuan yang sesuai dengan visi dan misi hidup Anda. Setelah mengetahui apa yang Anda inginkan, langkah selanjutnya adalah membuat tujuan yang spesifik dan terukur. Tujuan yang spesifik akan memungkinkan Anda untuk menilai kemajuan Anda dalam mencapai tujuan Anda. Berikutnya, Anda juga harus membuat rencana aksi yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan Anda. Nah, rencana aksi ini akan membantu Anda untuk menentukan langkah-langkah konkret yang harus Anda ambil untuk mencapai goal Anda. Di samping itu, penting juga untuk memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Anda harus menetapkan target waktu yang realistis dan dapat dicapai untuk mencapai tujuan Anda. Dalam menetapkan tujuan, penting juga untuk mempertimbangkan hambatan dan rintangan yang mungkin Anda hadapi di sepanjang jalan. Anda harus siap untuk mengatasi hambatan dan rintangan tersebut dengan strategi yang tepat sehingga Anda dapat tetap fokus pada tujuan Anda. Tetaplah fleksibel dalam menetapkan tujuan. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, sehingga Anda harus siap untuk menyesuaikan tujuan Anda jika diperlukan. Dalam rangka mencapai tujuan hidup yang Anda inginkan, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik sangat penting. Dengan tujuan yang terukur dan rencana aksi yang tepat, Anda dapat mencapai apa yang Anda inginkan dalam hidup dengan lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, mengembangkan rencana. Mengembangkan rencana adalah langkah penting dalam mencapai tujuan hidup yang Anda inginkan. Dengan rencana yang baik dan terstruktur, Anda dapat mengarahkan tindakan Anda dengan lebih teratur dan terarah, sehingga memungkinkan Anda mencapai tujuan Anda dengan lebih mudah dan efektif. Langkah pertama dalam mengembangkan rencana adalah menentukan tujuan yang ingin Anda capai. Setelah menentukan tujuan Anda harus memecah tujuan tersebut menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih terukur.
sehingga memungkinkan Anda untuk fokus pada tugas yang benar-benar penting dan terukur. Selanjutnya, Anda juga harus membuat jadwal yang spesifik dan terstruktur untuk mencapai tugas-tugas tersebut. Jadwal ini akan membantu Anda mengatur waktu dan memastikan bahwa Anda meluangkan waktu yang cukup untuk tugas-tugas yang perlu Anda selesaikan. Setelah membuat jadwal, Anda perlu mempertimbangkan sumber daya yang Anda butuhkan untuk mencapai tugas tersebut. Misalnya, jika tugas Anda memerlukan keterampilan khusus, maka Anda harus memperhatikan sumber daya yang dapat membantu Anda mengembangkan keterampilan tersebut, seperti buku, kursus online, atau mentoring dari orang-orang ahlinya. Selain itu, Anda perlu memperhitungkan hambatan dan rintangan yang mungkin Anda hadapi dalam mencapai tugas-tugas tersebut. Anda perlu mempertimbangkan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan dan rintangan sehingga Anda dapat tetap fokus pada tugas Anda dan mencapai tujuan Anda dengan lebih mudah. Dalam mengembangkan rencana, penting juga untuk memonitor kemajuan Anda secara teratur. Anda perlu mengevaluasi kemajuan Anda secara teratur dan memperbaharui rencana Anda sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Terakhir, ingatlah bahwa mengembangkan rencana bukanlah tujuan akhir dalam hidup Anda, tetapi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, fleksibilitas dan adaptabilitas sangat penting dalam mengembangkan rencana, sehingga kita dapat menyesuaikan rencana kita dengan perubahan situasi yang mungkin terjadi. Nah, dalam mencapai tujuan hidup yang kita inginkan, mengembangkan rencana yang baik dan terstruktur dengan rapi sangatlah penting. Dengan rencana yang baik, kita dapat mengarahkan tindakan kita dengan lebih teratur dan terarah, sehingga memungkinkan kita mencapai tujuan kita dengan lebih mudah dan efektif. Berikutnya, perlunya kita berkomitmen. Nah, setelah menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana untuk mencapainya, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah berkomitmen untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Tanpa komitmen yang kuat, kita mungkin sulit untuk mencapai tujuan dan goal hidup yang kita inginkan. Berkomitmen berarti menegaskan tekad dan keputusan untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ini artinya Anda harus berjanji pada diri sendiri untuk meluangkan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda, serta berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya. Dalam berkomitmen, penting untuk mengetahui alasan mengapa Anda ingin mencapai tujuan tersebut. Ketika Anda memiliki alasan yang kuat dan jelas untuk mencapai tujuan tersebut, maka Anda akan lebih termotivasi untuk melakukannya, bahkan ketika menghadapi hambatan dan tantangan yang sulit. Selain itu, berkomitmen juga membutuhkan kemampuan untuk mengelola diri dengan baik tentunya. Anda harus mampu mengelola waktu dan sumber daya yang kita miliki dengan lebih efektif, sehingga kita dapat meluangkan waktu yang cukup untuk tugas-tugas yang perlu kita selesaikan. Perlunya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang mungkin terjadi dalam perjalanan mencapai tujuan. Tantangan dan hambatan adalah bagian dari proses mencapai tujuan hidup, dan Anda harus siap menghadapinya dengan sikap yang positif dan bersemangat. Sekali lagi, menghadapi segala tantangan dan hambatan dengan sikap yang positif dan bersemangat. Nah, ini perlu kita sesuaikan dengan perubahan pada diri kita. Ingatlah bahwa berkomitmen bukan hanya tentang mencapai tujuan hidup, tetapi juga tentang meningkatkan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika Anda berkomitmen untuk mencapai tujuan hidup, Anda juga akan mengembangkan kebiasaan positif dan keterampilan yang berguna untuk mencapai tujuan Anda yang lain di masa yang akan datang. Nah, dalam mencapai tujuan hidup yang kita inginkan, berkomitmen adalah langkah penting yang tidak dapat diabaikan. Dengan komitmen yang kuat, Anda akan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk mencapai goal tersebut, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu, pastikan untuk berkomitmen dengan sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan hidup Anda, dan nikmati proses perjalanan menuju kesuksesan Anda. Berikutnya, perlunya kita mencari dukungan. Saat mencapai atau melewati proses mencapai tujuan hidup, seringkali kita merasa kesulitan dan membutuhkan dukungan dari orang lain. Maka dari itu, langkah selanjutnya setelah berkomitmen adalah mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Dukungan bisa datang dari berbagai sumber, contoh keluarga, teman, atau bahkan mentor, atau coach, atau pelatih. Nah, orang-orang ini dapat memberikan kita motivasi, saran, atau advice, atau bahkan bantuan konkret untuk mencapai tujuan kita. Pertama-tama, mencari dukungan dari orang terdekat seperti keluarga dan teman. Berbicara dengan mereka tentang tujuan Anda dan berbagi rencana Anda untuk mencapainya. Mereka mungkin bisa memberikan Anda dukungan moral atau bahkan membantu Anda dalam mewujudkan tujuan Anda. Anda juga dapat mencari dukungan dari mentor atau coach. Mereka adalah orang yang telah memiliki pengalaman dalam mencapai tujuan hidup
dan mungkin bisa memberi Anda saran atau bimbingan yang lebih berharga. Pastikan untuk mencari orang-orang yang dapat memberikan Anda dukungan yang positif dan membangun. Hindari orang-orang yang meremehkan tujuan Anda atau meremehkan kemampuan Anda untuk mencapainya. Anda ingin memiliki orang-orang di sekitar Anda yang mendukung Anda dan membantu Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa bahwa Anda juga bisa menjadi sumber dukungan bagi orang lain. Ketika Anda membantu orang lain dalam mencapai tujuan hidup mereka, Anda juga akan merasa lebih termotivasi dan bahkan lebih yakin dalam mencapai tujuan Anda sendiri. Mencari dukungan dari orang terdekat dan berpengalaman adalah langkah penting yang tidak dapat diabaikan. Dukungan yang positif dan membangun akan membantu Anda untuk tetap termotivasi dan tetap fokus dalam mencapai goal Anda, bahkan ketika menghadapi rintangan dan tantangan yang sangat sulit sekalipun. Oleh karena itu, pastikan untuk mencari dukungan yang Anda butuhkan dan jangan ragu untuk menjadi sumber dukungan bagi orang lain. Sekali lagi, jangan ragu menjadi sumber dukungan bagi orang lain. Karena bisa jadi Allah membantu Anda dalam mencapai tujuan Anda itu disebabkan karena Anda membantu orang lain dulu dalam mencapai tujuan mereka. Ingat, ganjaran sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Kalau istilahnya hal jasa min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal kita. Selanjutnya perlu kita beradaptasi dalam mencapai tujuan hidup. Terkadang kita harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul di sepanjang jalan. Ini adalah keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki karena kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Nah, beradaptasi ini berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Misalnya jika kita menetapkan tujuan untuk memulai bisnis misalnya, kita perlu dan harus siap untuk menghadapi persaingan dan pasar yang selalu berubah. Kita harus mampu mengadaptasi strategi bisnis kita untuk tetap relevan dan berhasil di pasar yang selalu berubah. Nah, untuk beradaptasi dengan baik, kita perlu mempunyai kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menjadi solusi alternatif. Kalau kata motivator dari kacamata helikopter ya. Nah, jika rencana A tidak berhasil, kita harus mampu mengembangkan rencana B dan bahkan rencana C. Jadi harus ada plan A, plan B, plan C, bahkan plan D yang bisa kita lakukan secara berkesinambungan apabila rencana yang sebelumnya tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, kita juga harus mampu memperbaharui rencana kita ketika terjadi perubahan besar di sekitar kita. Misalnya, jika kita menetapkan tujuan untuk pindah ke kota lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tetapi kemudian terjadi pandemi seperti kemarin misalnya, yang mengubah situasi ekonomi dan pekerjaan di seluruh dunia. Kita harus mampu memperbaharui rencana kita untuk menghadapi situasi baru yang tidak terduga. Nah, ketika dalam proses beradaptasi ini, kita juga harus mampu mempertahankan motivasi dan optimisme. Jangan sampai kita membiarkan kegagalan atau perubahan membuat kita merasa putus asa atau kehilangan semangat. Alih-alih, lihatlah setiap perubahan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan terus bergerak maju dengan tujuan yang jelas dan tekad yang kuat. Jadi, apapun yang terjadi, walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Ingat, walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Tetaplah berjalan, tetaplah berproses, tetaplah belajar dengan segenap kekurangan kita. Nah, dalam hidup perubahan dan tantangan akan selalu ada. Oleh sebab itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan baik sangat penting kita miliki. Dengan selalu melatih diri kita untuk beradaptasi dengan perubahan, kita akan menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi segala hal yang terjadi sepanjang jalan menuju tujuan hidup kita. Insya Allah. Demikian apa yang dapat kita bagi dalam video ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa terbantu, bisa klik tombol like, subscribe, kemudian tekan loncengnya. Kemudian jika Anda punya ide-ide lain, silakan tulis di kolom komentar agar membantu saya untuk menambah wawasan saya juga dalam mencapai tujuan hidup saya. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah selalu mencurahkan rezeki yang halal buat kita semua, berkah, selalu memberikan kita kesehatan, dan selalu menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.